Halo, hari ini aku mau nyetok bakso, tapi ini aku pakai resepnya orang Vietnam karena aku coba beberapa kali pakai resepnya bakso Indonesia tuh selalu gagal gitu. Jadi kayak teksturnya tuh bukan tekstur bakso menurut saya, jadi kayak tekstur apa ya, kayak cilok begitu. Jadi saya kurang suka, jadi saya pakai resep bakso Vietnam. Dan ini adalah bahan-bahan yang akan kupakai gitu. Ini ada apa namanya garlic powder atau bawang putih bubuk. Terus di sini ada pepper atau apa merica kah? Merica hitam gitu. Terus di sini ada chicken stock powder atau penyedap penyedap ayam. Terus ini ada baking powder, di sini ada gula, ada kecap ikan, terus ada ini aku pakai ini ya, pakai tepung biasa, bukan pakai apa tapioka, bukan pakai tepung tapioka gitu, terus pakai minyak sama pakai garam. Jadi kuncinya itu sebelum kita campur bahan-bahan ini adalah di air dingin. Kalau kalian tidak punya air dingin, air kulkas, bisa pakai air biasa kasih es. Ini saya taruh di ini. Kalian bisa di mana aja ya, bisa taruh di mangkok atau di wadah apa aja gitu. Saya masukin ini garam. Ini seperempat ya garamnya. Terus ini ada gula. Gulanya saya pakai satu satu tablespoon apa 1 sendok teh. Terus untuk takarannya ini tuh 1 sendok teh gitu ya, tapi karena saya tidak pakai sendok teh jadi saya pakainya setengah uh, sendok makan. Terus ininya juga 1 sendok teh apa namanya si penyedap rasa, tapi karena saya pakainya ini saya pakainya sendok makan jadi kayak setengahnya aja gitu ya, setengah sendok makan. Di takarannya itu 2 sendok makan tepung, tapi terakhir saya bikin itu masih kurang nyes gitu ya, jadi saya pakai 4 sendok makan. Jadi ini tuh baking powdernya tuh resep aslinya 1 sendok teh, tapi karena saya pakai sendok makan jadi saya pakai setengahnya ya. Jadi setengah sendok makan baking powder, 1 sendok makan kecap ikan kan bener fish sauce itu, kita masukin 1 sendok makan kecap ikan, kasih 1 sendok makan minyak goreng, sendok makan ya bukan sendok teh. Kita kasih 1 sendok makan minyak goreng, merica gitu atau lada setengah sendok teh. Air dingin, kalau kalian tidak ada air dingin pakai air biasa kasih es ya. Jadi tuh bentuknya jadi begini ya, cair gitu adonannya. Terus di sini saya pakai daging sapi yang sudah digiling gitu, itu ke dalam mangkok begini. Sebelum kalian blender gitu, atau saya pakainya hand mixer ya. Jadi harus sebelum pakai hand mixer harus hancurkan dulu pakai tangan, jangan lupa cuci tangan. Ini saya sudah cuci tangan ya. Pokoknya dihancurkan gini, jadi apa ya, biar teksturnya tuh semakin lembut gitu waktu sudah di blender atau di hand mixer. Jadi tuh mesinnya tuh tidak bekerja terlalu keras, takutnya rusak ya. Jadi kalian nih gini nih, kalian pencet-pencet dulu gitu kalian. Makanya untuk mendapatkan tekstur yang bagus gitu, make sure kalau si daging gilingnya ini tidak beku. Jadi pas kalian pijit-pijit apa ya namanya ya, kalian campur-campur gini itu tuh gampang gitu kalau tidak beku, tapi kalau beku kan susah ya. Jadi tuh kenapa harus pastikan daging giling kalian tuh tidak beku ya, remas-remas begitu, baru kalian masukkan itu tadi bumbu yang sudah kita bikin. Nah, bumbu-bumbu ini masukkan secara perlahan-lahan ya, jadi jangan ketika kalian bikin bakso jangan langsung tumplekin semua, jadi kalian masukin perlahan-lahan, kalian lihat teksturnya. Kalau misalkan teksturnya sudah bagus ya jangan dilanjutin gitu. Mari kita masukkan gitu secara perlahan-lahan. Oke,
Jadi masukin setengah, lalu saya aduk-aduk lagi. Terserah kalian ya mau pakai tangan atau apa gitu. Tapi ini kayaknya ini udah begini. Saya bakal lanjutin karena teksturnya sudah mulai apa ya, sudah mulai lembut gitu si dagingnya. Saya akan lanjutkan ini pakai hand mixer. Kita lanjutkan pakai hand mixer. Tadi itu bumbunya sudah saya masukin gitu setengah. Jadi saya akan masukin sisanya setelah saya mixer ini dulu ya. Dan ini sisa bumbunya saya masukkan ini semuanya ya. Ininya tuh tekstur saya blender lagi sampai teksturnya tuh halus. Ya gimana ya, tekstur bakso gitu. Oke, teksturnya bisa dilihat ya seperti ini. Jadi dia teksturnya tidak ada bergerindil-gerindil daging lagi. Jadi pastikan ini adalah momen paling krusial ya. Jadi pastikan itu dagingnya tuh tidak ada yang menggerindil ya. Pastikan dagingnya tuh benar-benar halus, tercampur rata gitu. Jadi jangan sampai ada yang menggerindil. Lalu saya mau masukkan ke kulkas gitu untuk setengah jam. Jangan lupa ini ditutup ya, atasnya kalian bisa tutup pakai, terserah sih mau pakai apa aja gitu. Tapi kalau saya pakai cling wrap, saya tutup pakai cling wrap. Kalau tanya kenapa harus ditutup, saya tidak tahu. Saya hanya saya hanya mengikuti gitu ya video yang saya tonton. Tapi ini saya nggak persis plek ketiplek karena ada beberapa bahan yang saya tidak ada gitu. Jadi di resep itu pakainya tepungnya tepung apa sih itu corn flour tuh tepung apa? Maizena ya. Jadi kalau di ini di resepnya itu pakainya tepung maizena, tapi saya pakai tepung biasa. Dan itu masih oke. Ini sekarang sudah setengah jam. Aku udah panasin airnya. Pokoknya kalau udah ada kayak bubble-bubble begitu tuh, kayak ada busa-busa, bukan busa-busa sih, kayak bubble-bubble gitu tuh bisa dilihat tuh, itu bisa langsung dikecilin ya. Maaf ya, ini kotor ininya kompor saya langsung kecilin pakai api nomor 2. Jangan lupa tangan kalian tuh basahin dulu ya biar tidak lengket. Di tangan saya sudah saya basahi, itu langsung kita bikin saja ya. Kita langsung bikin adonannya gitu, langsung dipakai tangan gitu, dipijit-pijit kah. Kalian ini terserah sih ya, bisa kalian pakai bakso telur gitu. Kalau saya hari ini nggak bikin bakso telur, saya cuma bikin bakso biasa karena saya cuma mau bikin stok buat bakso. Karena anak saya nih dia suka bakso ya, tapi suami saya tidak suka bakso. Jadi begini ya, kalian pencet-pencet seperti ya, kalian tahu lah ya, udah pada tahu gitu ya cara bikin bakso bagaimana. Pencet-pencet begini sampai apa namanya? Sampai mulus. Pokoknya begitu ya sampai adonannya nih habis. Oke, ini baksonya sudah semuanya saya masukin gitu, sudah selesai. Saya tidak tahu ya tadi ini jadinya berapa bakso gitu. Saya tadi tidak menghitung, saya tidak hitung tadi gitu. Biasanya nih kalau sudah ready, ini bakso-bakso ini bakal apa ya namanya? Kalau naik ke atas gitu. Ini sudah naik semua bakso saya, nanti saya akan pindahkan ke wadah lain. Oke, hasilnya itu sekitar 38 bakso dan ini tidak saya kasih air dingin gitu atau es. Jadi ini mau saya langsung masukin ke freezer gitu. Tapi kalau kalian takut kulkas atau freezer kalian rusak, kalian bisa masukin ke air es begitu untuk menyetop atau menghentikan proses pemasakan si bakso ini. Oke guys, terima kasih sudah menonton video bikin bakso saya hari ini. And then I will see you in the next video. Bye!